sebelumnya tadi kami telah perkenalan, maka di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang bisnis plan yang kami jalankan ini. Jadi, bisnis yang kami jalankan ini merupakan bisnis aksesoris yang bernama Aksesoris by Puvia Charming. Jadi, bisnis kami ini merupakan bisnis yang berjalan di bidang produksi dan juga distribusi aksesoris perempuan. Produk yang ditawarkan meliputi cincin, gelang, dan juga kalung yang dibuat dari bahan dasar manik-manik dan juga beading threads. Produk yang kami gunakan dijamin berkualitas namun tetap pada rentang harga yang terjangkau. Yang selanjutnya ada konsumen. Sasaran dari produk aksesoris by Puvia Charming ini ditujukan untuk perempuan. Lebih spesifiknya adalah mereka yang berusia mulai dari 10 sampai 25 tahun, para fashion blogger dan juga mereka yang mengikuti role model zaman sekarang, mereka yang memiliki karakteristik girly, serta para perempuan yang memiliki gaya hidup modern. Selanjutnya ada tim kami. Tim kami terdiri dari 3 anggota yang terdiri dari saya, Octavian Aristina selaku owner, Putri Dwi Lutfia selaku manajer produksi, dan juga Atika Juniati selaku manajer pemasaran. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. Bagaimana kami menjalankan bisnis tersebut? Kita tahu bahwa bisnis aksesoris bukanlah bisnis baru di dunia saat ini. Mengingat banyaknya pesaing yang turut menjalankan bisnis tersebut, maka dari itu kami juga memiliki strategi dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah analisis pasar dan tentukan target konsumen. Agar produk dapat menyasar konsumen secara tepat, maka ditentukan analisis pasar dan juga target konsumen. Produk kami ini menargetkan untuk dipasarkan kepada kaum perempuan, terkhusus kalangan anak-anak, remaja perempuan, bahkan ibu-ibu. Yang kedua adalah variasi produk. Setelah kita menentukan target pasar, maka kita akan menentukan variasi produk. Kita harus menganalisis terkait produk apa yang sedang hype ataupun sedang digandrungi oleh masyarakat. Yang ketiga ada produk up to date. Produk dari aksesoris ini merupakan produk yang selalu mengikuti role mode zaman sekarang. Maka dari itu kami akan terus menganalisis tren pasar yang sedang diminati oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengandalkan media sosial. Media sosial ini nantinya digunakan untuk melakukan pemasaran agar produk kami dapat menyasar konsumen secara lebih luas. Kemudian alasan kami mendirikan bisnis aksesoris. Kita tahu bahwa aksesoris merupakan benda yang dikenakan oleh seseorang untuk menambah kesan estetika dan keselarasan dalam berpenampilan. Bisnis aksesoris menjadi menarik karena kita tahu bahwa aksesoris menjadi komponen krusial yang dapat menambahkan penampilan menjadi lebih eye-catching di tengah penampilan memakai pakaian yang polos. Selain itu, sekarang banyak dari pesaing yang turut berlomba-lomba untuk menciptakan aksesoris yang dapat menunjang penampilan. Selain itu, tantangan bagi fashionita untuk mengenakan aksesoris dalam mengikuti role mode juga turut menjadi alasan bagi para pengrajin untuk membuat aksesoris perempuan ini. Selanjutnya yang sedang dilakukan oleh bisnis kami. Ada beberapa hal yang sedang dilakukan oleh bisnis kami. Yang pertama adalah merencanakan bisnis secara lebih mendetail, meliputi target konsumen dan kompetitor untuk membandingkan dengan jelas agar dapat dianalisis kelemahan dan juga kelebihan bisnis. Yang kedua, merencanakan desain produk yang sedang tren dan juga sesuai dengan selera anak milenial. Yang ketiga, merencanakan desain kemasan yang menarik. Yang keempat, merencanakan harga yang seminimum mungkin namun dengan kualitas yang maksimal. Dan yang kelima, mencari referensi pemasok bahan dasar utama pembuatan aksesoris. Di bagian ketiga ini ada riset pasar. Kita akan melakukan analisis pasar mulai dari penentuan target pasar. Target pasar dari produk kami ini adalah kaum perempuan dengan rentang usia 10-25 tahun, mereka yang berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa atau pekerja dengan rentang pendapatan lebih dari 500.000, lalu mereka yang hobi mengoleksi aksesoris dan membuat barang-barang DIY, kemudian mereka yang memiliki karakteristik estetik, girly, dan juga soft girl. Lalu kelebihan setelah membeli produk kami ini adalah rasa puas di mana mereka dapat membeli produk yang dapat menunjang penampilan.
Yang selanjutnya ada kebutuhan pasar. Melihat adanya peluang di mana-mana, menjamurnya para pengrajin aksesoris manik-manik dan terjualnya produk di berbagai lini, baik offline store maupun online store, membuktikan bahwa kebutuhan akan manik-manik atau aksesoris ini banyak diminati terutama oleh kaum perempuan. Terlebih saat ini dari mereka banyak yang menyukai kesan penampilan estetik, sehingga pemilihan aksesoris menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan dalam menunjang penampilan. Harga pasar. Untuk pasar, aksesoris manik-manik ini dibanderol dengan harga yang variatif tergantung pada tingkat kerumitan dan bahan yang digunakan. Jika kita lihat di pasaran, harga terendah dari produk ini adalah 3.000 untuk item cincin dan harga tertinggi 30.000 untuk item gelang dan juga kalung, tergantung pada banyaknya bahan yang digunakan dan kerumitan dari produk yang dibuat. Analisis pesaing. Setidaknya ada kurang lebih 15 pesaing yang menjual produk serupa di sekitaran wilayah Purwokerto. Pesaing memiliki ciri khas tersendiri terhadap produknya. Pesaing telah aktif mendistribusikan barangnya melalui lini media. Pesaing memiliki pelanggan loyalitas tersendiri. Setiap pesaing menetapkan harga yang variatif. Di antara pesaing tersebut ada yang menjual produk melalui online store, offline store, atau bahkan mengkombinasikan dua sistem pemasaran tersebut. Selain itu, kemasan dari pesaing juga rata-rata masih menggunakan plastik. Saluran distribusi. Saluran distribusi yang akan digunakan oleh kami adalah online store. Hal itu dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan mengenai biaya, efisiensi, dan juga efektivitas. Biaya ini di mana kami tidak mengeluarkan biaya untuk modal yang terlalu besar karena tidak perlu menyewa tempat ataupun ruko. Selanjutnya adalah hemat biaya operasional karena tidak menyewa tempat untuk produksi. Selain itu lebih hemat listrik dan juga tidak ada biaya operasional tambahan lainnya. Selanjutnya adalah efisiensi, di mana tidak ada batasan ruang dan waktu, lebih praktis karena pembeli dapat mengakses atau mengunjungi toko kapanpun dan juga dimanapun. Selain itu lebih fleksibel karena kami hanya akan mengandalkan gadget dan juga saluran komunikasi lainnya serta jaringan untuk mengatur jam operasional. Dan yang terakhir adalah efisiensi, di mana kami dapat menyasar konsumen secara lebih tepat, lebih luas, dan juga dapat menarik banyak konsumen. Kelebihan dari bisnis kami. Kelebihan dari bisnis kami ini adalah handmade, unik, trendy, dan juga terjangkau. Handmade, produk handmade dibuat secara hati-hati dan juga terbatas karena lebih mementingkan kualitas, sehingga dijamin produk dari kami ini awet dan juga menarik dari segi desain. Yang kedua adalah unik, karena didesain secara handmade, maka produk ini hanya akan dibuat dengan berdasarkan pesanan dari konsumen dan juga menerima modifikasi langsung dari konsumen. Selanjutnya adalah trendy. Aksesoris manik-manik banyak diburu oleh masyarakat karena memiliki motif yang unik dan juga gaya yang klasik sehingga memberikan kesan yang trendy. Aksesoris by Puvia Charming ini menganalisis pasar dengan baik sehingga mengetahui tren pasar yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah terjangkau. Orang mengetahui bahwa produk handmade ini cenderung memiliki harga yang mahal, tetapi jangan khawatir, produk dari kami ini tetap dijual dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas yang maksimal. Dan di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Octavian Aristina, yaitu mengenai struktur manajemen aksesoris by Puvia Charming. Yang pertama ada Octavian Aristina sebagai owner atau pemilik dari aksesoris by Puvia Charming. Yang kedua ada Putri, yaitu saya Putri Dulutvia sebagai manajer produksi. Dan yang ketiga ada Atika Juniati sebagai manajer pemasaran. Dan poin selanjutnya mengenai produk yang bisnis kami pasarkan, yaitu ada 3 produk. Yang pertama ada cincin, yang kedua ada gelang, dan yang ketiga ada kalung. Dan berikutnya ada strategi marketing. Dalam bisnis kami menggunakan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmen dan target, kami memfokuskan pada kaum perempuan dengan rentang usia 10-25 tahun. Kemudian untuk positioning terdapat aksesoris by Puvia Charming menampilkan aksesoris yang trendy, estetik, dan juga elegan.
Selain strategi marketing STP yang kami gunakan, kami juga menggunakan strategi promosi, yaitu yang pertama ada advertising, yang kedua ada sosial media, dan yang ketiga ada giveaway. Dalam sosial media kami akan mempublikasikan melalui Instagram, WhatsApp, dan juga Line serta Facebook untuk menampilkan dan juga menawarkan mengenai produk yang sedang dipasarkan oleh Puvia Charming. Berikutnya ada pendanaan. Pendanaan disebut juga dengan modal awal dalam memulai bisnis, seperti modal untuk membeli peralatan yaitu gunting, tali, dan lain-lain. Dan ada juga modal untuk membeli bahan seperti manik-manik. Jika lebih rincinya, Anda bisa membaca lewat slide berikut. Selanjutnya, kebutuhan modal yang diperlukan dalam memulai bisnis ini sebesar 651.000. Untuk rinciannya sebagai berikut. Di awal pendirian aksesoris Puvia Charming berasal dari modal pribadi, di mana masing-masing mendapatkan iuran 217 per orang. Perkiraan biaya tersebut berdasarkan sesuai dengan perkiraan kebutuhan modal awal. Perkiraan modal 651.000 dapat mengalami pertambahan sesuai dengan harga jual alat dan bahan di tempat perjualan. Perkiraan harga jual dan pendapatan bisa Anda lihat di slide di samping saya. Perkiraan harga jual cenderung variatif berdasarkan tingkat kerumitan dan bahan baku yang digunakan. Demikian presentasi bisnis plan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.